لله رب العالمين. الحمد لله الذي غافر الذنب وقابل التوب شديد القول بالقول لا إله إلا هو إليه المصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تستحق يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات المعترفون والمتقين رحمكم الله، أوصي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Fadlatul muhtaramin para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah serta jamaah, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini atau sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah berupa salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan salatul ilmi, dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan niat ya insyaallah mulia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal sholihan makbulan. Itu mengawali petang seperti ini kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hadza iqbalul laili wa iqbalun nahari waghfir lana dzunubana jami'an. Kita berharap mudah-mudahan pergantian malam, ya, pergantian siang ke malam ini semua dosa-dosa kita yang tadi siang hari kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni. Para jamaah rahimahullah, dan salah satu yang paling besar yang patut untuk kita syukuri adalah diturunkannya seorang Rasul, diutusnya seorang Rasul, diturunkan seorang Nabi. Beliau adalah Nabi kita Muhammad SAW, seorang Rasul yang beberapa kali Allah Subhanahu wa taala puji. Salah satu di antaranya Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya Muhammad berada pada akhlak yang agung. Bapak Ibu rahimahumullah, tadi di awal saya menggunakan kalimat hadratul muhtaramin para alim ulama. Tentu saya lihat di sini banyak yang lebih sepuh dari saya, banyak yang lebih senior dari saya, dan saya yakin ilmunya, imannya, ibadahnya juga lebih banyak dari saya. Maka saya mohon izin kepada para senior, kepada para guru-guru, para asatidz
apabila nanti ada sesuatu yang mungkin kurang berkenan atau kurang tata krama, kurang adab asar, mohon dimaafkan ya. Bapak Ibu rahimakumullah, para jamaah pimpinan ranting Muhammadiyah Kudus, pimpinan cabang Muhammadiyah Kerampilan. Alhamdulillah, saya SD-nya baru jadi banyak yang lebih senior sih. Mengawali tema kita malam hari ini tidak perlu kita taruh juga. Jadi saya Muhammad Isran lahir di Sidoarjo. Bapak saya alhamdulillah salah satu pendiri Muhammadiyah di desa saya, di kampung saya, dan satu-satunya masjid yang juga beliau dirikan di situ melalui berbagai macam ujian dan cobaannya di masa dulu, dan alhamdulillah hari ini anak-anaknya tinggal meneruskan saja, tidak sampai harus nginep di Koramil atau di kecamatan. Lahir di Sidoarjo kurang lebih 37 tahun yang lalu. Putra atau anak alhamdulillah 5, istri 2, masih 1 nih. Hari ini 1, kemarin 2 Pak. Dan yang tetap 1 ya. Istri 1, putra 5. Tadi saya juga ngobrol sama beliau saat iya, boleh juga 5 Bapak Ibu rahimahullah, pengalaman saya dulu, sekolah terakhir saya atau boleh dikatakan kuliah terakhir saya di Pondok Pesantren di Bondowoso, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Islah, pimpinan Kiai Muhammad Langsung, Mauliyaraham, beliau apa 5 tahun yang lalu mendahului kita. Insyaallah itu saja perkenalan singkatnya. Kita akan menggunakan waktu, memanfaatkan waktu sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat apa yang akan nanti kita sampaikan, mudah-mudahan berguna bagi yang menyampaikan khususnya dan bagi yang mendengarkan pada umumnya. Bapak Ibu rahimahullah, kemarin ketika saya ditanya temanya apa, sebenarnya saya mau kembalikan ke beliau, temanya apa ini? Tapi begitu saya teringat satu ketika itu saya dengan istri lagi jalan-jalan keluar gitu, ya naik kendaraan di perempatan yang ada lampu merahnya, tiba-tiba berhenti karena lampu merah, kemudian ada tiba-tiba datang mensebu yang ngebas-ngebas membersihkan. Kemudian tidak lama lagi ada lagi yang datang pakai alat musik. Tidak lama lagi ada lagi yang nggak pakai pemusik juga nggak pakai alat musik, tapi cukup dengan rangkaman saja. Dari 1, 2, 3 itu yang satu kita akan bekerja, yang kedua kita akan menghibur, yang terakhir tidak kita kasih. Jadi antara saya dan istri itu ada perbedaan. Kemudian istri saya juga ini kenapa tidak dikasih? Kan sama-sama tadi datang ini terakhir. Kemudian saya bilang, iya kan beliau nggak kerja, beliau juga nggak menghibur kita, itu meminta kita. Terus kemudian beliau mengatakan apa bedanya? Yang tiga yang datang itu kan tujuannya sama sebenarnya. Tujuannya mereka hanya ingin apa? Paling tidak untuk memberi suap nasi. Gitu. Terus kemudian saya diingatkan dengan firman Allah salah satu potongan ayat di mana ketika kita membahas tentang amwal, harta atau harta benda itu ada lisail wal mahrum, ada lisail wal mahrum. Itu kan bagian dari lisail. Orang yang meminta minta. Kemudian saya ingat ya sudah, berarti kita ini harus dipaksa untuk terbiasa harus selalu untuk husnuzon.
Jamaah yang semua dari kisah kita itu mudah-mudahan ada gambaran ya bagi kita bahwa di kehidupan ini mungkin secara sosial kita akan bertemu dengan berbagai macam kondisi dan situasi. Karena kemudian mengingatkan saya terhadap tema itu. Tema itu saya kemudian spontan begitu saja, apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Apa yang kita tanam pasti akan kita panen. Yakin dulu itu jemaah. Sebab apa hari ini, hari ini orang melakukan sebuah kebaikan itu sudah berat nomor. Ditambah dengan fenomena hari ini, kebiasaan manusia modern saat ini, yaitu tidak cukup hanya sekedar berbuat baik, tetapi ingin dianggap sebagai orang baik. Tidak cukup hanya sebatas dianggap sebagai orang baik, bahkan tuntutannya hari ini dengan media sosial yang begitu luar biasa menjamur sampai tingkat anak-anak yang mungkin belum sekolah sekalipun sudah mengenal istilahnya adalah TikTok, adalah selain TikTok yang biasa dipakai oleh adik-adik kita, termasuk kita juga. Artinya ada tuntutan tidak hanya sekedar berbuat baik, tapi juga ingin dikenal sebagai orang baik. Kalau tadi diakui untuk berbuat saja nggak cukup, tapi dikenal sebagai orang baik lah. Maka kemudian yang malah karena tantangan itu begitu luar biasa, kita yakini dulu bahwa apa yang kita tanam akan kita tuai. Semoga tanaman ini nanti, tanaman kita ini subur, kemudian daunnya rimbun, kemudian batangnya membesar, rantainya menguat, dan seterusnya, hingga yang luar biasa adalah berbuah. Tentu yang kita harapkan seperti itu. Karena jemaah mau sekedar mengingat kembali, mungkin ada beberapa ustaz juga yang mungkin juga pernah menyampaikan dengan materi yang sama atau tema yang sama. Mohon izin saya awali dengan bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika beliau mengomentari beberapa ayat tentang ayat-ayat yang mungkin berkenaan dengan balasan amal itu akan disesuaikan dengan amalnya, atau misalnya dalam bahasa agamanya atau dalam bahasa yang lebih populer dalam nomenklatur agama atau nomenklatur di bahasa di buku-buku yang sekarang banyak dicetak di negeri kita juga. Mungkin dengan bahasa yang lebih populer adalah al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Jadi bahasa apa yang kita tanam itu yang kita tuai, itu bahasa kerennya atau bahasa umumnya itu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Jadi kalau kita tanam sesuatu yang baik, insya Allah akan tumbuh dan kemudian akan kita tuai atau panen yang baik. Sebaliknya, apa yang kita tanam kalau itu bagian dari keburukan, kejelekan, lawan dari kebaikan tadi, maka siap-siaplah nanti akan panen dengan panen yang sesuatu yang buruk atau yang jelek. Jamaah rahimahullah, sebagian salah mengatakan inna min sawabil hasanati al hasanata ba'da wa inna min uqubati sayyiati as-sayyiata ba'da. Artinya bahwa balasan kebaikan itu pasti kebaikan setelahnya. Entah itu nanti dibalas di dunia ini atau di akhirat, atau akan dibalas dua-duanya, bisa di dunia dan di akhirat. Sebab kalau kita kemudian hanya berpikir bahwa semua yang kita lakukan pasti akan dibalas, dan balasannya kita arep-arep hanya di dunia ini saja, jangan-jangan nanti kita akan kecewa. Coba perhatikan berapa banyak orang yang mungkin di
dalam hidupnya bermujahadah dalam amal kebaikan, mungkin itu membangun sebuah lembaga pendidikan atau mungkin tempat ibadah, musola, masjid dan seterusnya, atau TPP. Ya. Ketika bermujahadah, ketika bersungguh-sungguh dalam amalnya, terus dia berharap setidaknya orang-orang itu menghormati dirinya. Setidaknya orang-orang itu mengakui bahwa saya loh yang membangun ini, saya mempelopori dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian itu tidak datang, karena tadi hanya menganggap bahwa inna thawabal hasanah al hasanatan ba'daha, bahwa sesuatu kebaikan itu ketika dilakukan maka akan mendapatkan kebaikan, ternyata tidak ada di dunia ini. Nah, kalau kita berpikirnya tadi hanya sebatas dunia itu, maka akan kecewa. Dan mohon ini didasari dulu. Makanya tadi ketika kita berbicara tentang apa yang kita tanam, itu yang kita tuai, ini konteksnya semua. Konteksnya menyeluruh. Tidak hanya tentang kehidupan dunia kita, tetapi tentu kehidupan yang lebih panjang, yang lebih jauh, yang lebih dekat, yaitu akhirat. Jadi ketika kita berbuat baik, maka yakin Allah pasti akan mengganti, Allah akan membalas dengan kebaikan. Tentu tidak cukup hanya dunia yang kita berharap, kehidupan yang lebih panjang, yaitu akhirat. Begitu juga ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, sebuah kemaksiatan, maka Allah mengatakan bahwa inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha, dan merupakan balasan dari keburukan, dari kejelekan itu adalah kejelekan pula, keburukan pula. Ya. Tentu kalau kemudian mungkin di antara kita menyadari ada sebuah kesalahan yang kita lakukan, mungkin di hari ini saja kita ingat, oh tadi saya membentak anak saya, oh tadi saya berani sama orang tua, oh tadi saya menghadik istri saya, oh tadi saya membantah suami saya dan seterusnya. Mungkin kalau kemudian itu ternyata saya nggak mendapati apa-apa setelah saya melakukan keburukan itu, jangan kemudian merasa selamat. Jangan merasa selamat. Justru kita khawatir kalau kemudian Allah nggak berlangsung dengan apa yang kita lakukan dari keburukan itu, berupa mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, terus kok enak-enak saja. Jangan-jangan nanti balasannya ketika kita kembali kepada Allah jauh lebih parah, jauh lebih dahsyat. Nah, itu jadi kalimat para ulama sama dulu dengan kalimat inna min thawabil hasanah al-hasanah pada wa inna min uqubatis sayyi'ah pada, itu tolong dimaknai bahwa ini tidak hanya urusannya di dunia, tetapi lebih dari itu, yaitu di akhirat juga. Bapak Ibu rahimahullah, banyak ayat yang menerangkan tentang ketika menanam sesuatu maka akan mendapatkan sesuatu, atau al-jaza mislu jinsil amal, itu balasan sesuai dengan amal perbuatan. Itu banyak ayatnya, termasuk salah satunya tadi yang saya sampaikan di Bapak Bima, yaitu surah Hazal Zala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu mungkin tahu kalimat ini, dan mungkin saya yakin panjenengan hafal. Tidak hanya cukup ayatnya, tapi juga termasuk maknanya. Kemana arah kalimat itu? Kemana arah ayat itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sebuah amal perbuatan, ya, mislu dzarrah, apa dzarrah itu ya Pak? Kalau umumnya diartikan dari guru-guru kita dahulu biji sawi. Ada juga yang mengatakan bahwa dzarrah itu adalah ketika panjenengan mungkin ada yang pernah bepergian kemudian melakukan tayamum. Nah, tayamum itu apa harus nampak kemudian kelihatan debunya? Tidak. Kalau kemudian di pesawat terbang mungkin di depan kursi yang di depannya begitu. Nah itu kan tidak nampak sekali debu yang nempel di
tanah kita. Begitulah zarah. Kalau kita tambah, kalau kita timbang zarah itu kira-kira pengaruh apa tidak dengan timbangan? Tidak pengaruh. Ada dua yang mengatakan bahwa zarah itu adalah 600 sohiro. Apa 16 sohiro? Semut kecil. Semut itu kan semut kecil ya. Semut itu sudah kecil. Tapi ini 16 sohiro. Semut kecil. Semut kecil itu kalau ada dengan mungkin ada timbangan nanti di rumah. Kata timbangan digital sekalipun, coba dites nanti, dijatuhkan semut itu di atas timbangan. Kira-kira pengaruh apa tidak dengan semut yang paling kecil ini? Nah, begitu. Tetapi Allah Subhanahu mengatakan baik ataupun buruk dari apa yang kita lakukan nanti pasti akan Allah tampak. Pasti akan Allah beritahukan. Jamaah rahimahullah, maka dari sini ada dua hal yang paling dasar adalah yang pertama, jangan pernah menyepelekan amalan. Jangan pernah menyepelekan amalan. Hatta ucapan bismillah ketika kita minum misalkan. Atau mungkin ketika kita anak-anak kita berpamitan kepada kita ketika mereka berangkat ke sekolah, tahan tangan mereka, kemudian peluk, dekatkan kepala mereka, doakan mereka doakan mereka dengan doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Sayyidina Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas kemudian dipanggil Rasul, pernah didoakan dengan doa apa? Masih ingat apa? Halo? Masih ingat? Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu ta'wil. Masya Allah. Waktu itu masih apa? Guru. Masya Allah salah ya. Kalimat itu jangan-jangan kita sudah lupa, atau bahkan kita tidak pernah sama sekali tidak pernah berpikir bahwa itu diajarkan Rasul bukan untuk sekedar untuk siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas saja. Sampai kemudian kalau kita pergi ke Taif, mudah-mudahan semuanya bisa pergi ke masjid. Ketika kita pergi ke Taif, ada masjid Abdullah bin Abbas. Di sebelah masjid itu ada makam beliau. Sebelah makam beliau ada perpustakaan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Untuk mengenang bahwa betapa doa Rasulullah SAW itu ampuh. Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sehingga Abdullah bin Abbas ini walaupun masih kecil itu ternyata mendapat tempat yang luar biasa di para sahabat setelah peninggalan Nabi, termasuk Umar bin Khattab ketika beliau ingin melakukan musyawarah dengan para sahabat yang lain, walaupun Abdullah bin Abbas masih kecil, beliau dipanggil untuk ikut. Ketika ikut kalangan anak-anak, kemudian ada yang meremehkan beliau, menganggap anak-anak kok tidak rapat ya, Cak Umar ya Allah. Kira-kira begitu kalau bahasa Surabaya, ya Allah Cak Umar. Tapi kemudian sahabat beliau benar-benar paham. Kenapa Abdullah bin Abbas ini mendapat doa berkahnya Nabi dan luar biasa pemahaman beliau terhadap Al-Quran. Apa yang kemudian ditanyakan kepada para sahabat oleh Umar bin Khattab? Beliau ingin ngetes. Beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang surat An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa? Kemudian para sahabat dari sekian sahabat yang hadir itu menjawab bahwa kalau kemudian banyak orang yang masuk agama Islam ini secara berbondong-bondong, maka apa yang harus dilakukan? Idza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan sudah datang. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dianggapnya bahwa kalau sudah seperti itu maka perintahnya adalah supaya kita bertasbih
tasbih dan beristri. Menurut pandangan gimana? Terus begitu nih artinya, maknanya gini, sahabatnya begitu. Tapi Umar bin Khattab kemudian memberikan pelajaran begitu di para sahabat yang ada. Umar bin Khattab mengatakan, bagaimana pendapat wahai Abdullah bin Abbas? Maka kemudian Abdullah bin Abbas kemudian sejenak dengan kalimat yang rendah memohon izin untuk menjawab bahwa makna ayat itu tidak seperti itu. Makna ayat itu sebenarnya menunjukkan bahwa hampir selesainya tugas Nabi SAW. Ketika orang sudah mulai berbondong-bondong masuk agama Nabi, kemudian al-fathu, kemenangan sudah diperoleh untuk kaum muslim yang dipimpin Nabi, maka itu menandakan bahwa tugas Nabi sudah hampir purna, sudah hampir selesai. Artinya kalau sudah hampir selesai, maka ajal Nabi semakin dekat. Itu maknanya. Maka kemudian para sahabat yang kemudian terdiam. Jamaah kembali bahwa doa yang diucapkan Nabi SAW kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele. Kita berharap dari warga masyarikatan di pimpinan Lanteng Muhammadiyah Kedurus, di pimpinan Lanteng Muhammadiyah Karangpilas, ini lahir nanti ulama-ulama ahli ilmu yang ahli Al-Quran. Tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tapi juga menguasai Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan amal. Jangan pernah meremehkan amal. Apa yang panjenengan tanam pasti akan panjenengan tuai, panjenengan panen. Entah panennya di dunia ketika kita masih ada, atau setelah kita tiada. Maka jamaah Allah belajar dari bagaimana Nabi SAW memperlakukan sahabat-sahabat kecil itu. Datang ketika nanti besok pagi anak-anak panjenengan mungkin izin pamit, Pak, Bu, Ya, Bi, Ma, Umi, saya mau berangkat sekolah. Tahan tangannya, jangan hanya sekadar saling suasaku selesai, tidak cukup. Tahan. Kemudian doakan dengan doa, Allahumma faqih fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia terhadap agama ini, wa 'allimhu ta'wil, dan pahamkan dia, ajarkan kepadanya supaya paham tentang Al-Quran. Jamaah Imam sepakat? Setuju ya? Jangan meremehkan amal. Kita mulai dari yang terkecil, dari diri kita. Hal-hal yang mungkin kita anggap kemarin kita sepelekan, jangan pernah menganggap sepele. Hatta minum air putih, membaca basmalah, atau hal-hal lain yang mungkin kita anggap itu kegiatan yang sudah sehari-hari, kegiatan yang yaumiyah, atau daily activities, kegiatan yang sehari-hari kita lakukan. Contoh dengan bismillah. Karena kata Nabi SAW belum mengatakan apa? Kullu amalin tibalin apa? La yudauki bismillahirrahmanirrahim. Setiap sesuatu yang penting, yang manfaatnya ada gunanya di situ, yang kemudian ketika tidak disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala maka terputus. Kita pengennya semua kegiatan kita mulai dari bangun pagi sebelum subuh hingga tidur kembali, mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah. Jamaah rahimahumullah, ini belum nyampe di materi karena memang materi ke Isa itu Masya Allah ya, tapi kita tambahin sedikit saja. Tadi saya sampaikan bahwa banyak ayat yang berkaitan dengan apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, atau dalam bahasa lain al-jaza misli jinsil amal. Itu jamaah rahimahullah bisa panjenengan buka dalam surat Al-Isra, misalkan surat Al-Isra ayat ke-7. Surat Al-Isra itu diawali dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi ayat. Surat ke-17
ayat ke-7. Bagi yang terbiasa dengan menghafal, saya yakin bahwa Bapak dan Ibu-ibu banyak yang sudah terbiasa menghafal. Biasanya kalau kajiannya nggak terbiasa menghafal itu minimal bawa pulpen sama kertas. Kalau sudah terbiasa menghafal maka Al-Isra ayat 7, surat 17 ayat 7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Saya potong sampai di situ. Jika berbuat baik, kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugiannya dari kejahatan itu maka akan kembali kepada dirimu sendiri. Kemudian surat An-Najm, surat An-Najm ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an laisa lil insani illa ma sa'a." Dan bahwasanya seorang manusia tidak ada memperoleh sesuatu kecuali apa yang telah dilakukannya, apa yang diusahakannya. Kemudian kalimat selanjutnya ayat ke-16 surat Luqman, ayat ke-16 surat Luqman, di mana ini merupakan bagian dari nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya dengan kalimat, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah." Ya bunayya, wahai anakku, ini nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi. Ini baru habba. Habba itu kita setuju dengan maknanya dengan biji. Memang sesuai secara harfiah maknanya biji. Kemudian apa? Min khardalin, dan berada dalam batu. Fatakun fisahratin au fis samawati. Fatakun fisahratin, berada dalam batu, au fis samawati, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi. Artinya sesuatu yang kecil yang seperti biji sawi itu, ketika itu ada sebuah amal, baik itu tersembunyi maupun ada di atas langit maupun ada di dalam tanah, di dalam bumi, apa? Ya'ti Allah. Niscaya Allah akan memberikan balasannya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Maha halus dan Maha teliti. Jemaah rahmatullah, sampai di sini ada gambaran jelas ya, bahwa amal yang sekecil apapun, baik ada saksinya maupun nggak ada saksinya. Sekarang ini kan kita ini yang lagi ngetrend, kalau beramal itu harus ada saksi. Bahwa kan kemarin ada sebuah video pendek itu, ya video pendek yang mungkin sudah bertahun-tahun diputar dan mungkin panjenengan juga pernah melihat ketika ada orang ingin menunjukkan bahwa amalnya yang mungkin paling tersembunyi. Ketika takmirnya menyebutkan saudara dari Sikulan atas nama ini, saudara sekian atas nama ini, saudara sekian, itu kemudian dikomentari oleh seseorang dengan kalimat, "Gimana itu amal kok disebut-sebutin?" Begitu kena yang saudara 500.000 dari hamba Allah, kayak gini. Ini saya itu tentunya. Kira-kira gitu. Nah, itu kan guyonan ya, itu guyonan. Tapi dalam kehidupan ini kan kita jujur saja kepada kita. Kita ini sering Pak, ketika berbuat sesuatu itu ingin dianggap orang baik, dianggap orang mulia. Termasuk yang duduk seperti ini, saya ini dianggap orang yang tinggi, dianggap orang yang ahli ilmu. Jadi sekarang ini, tapi kalau kemudian kita tidak lawan itu, kalau kemudian kita juga terjebak di situ, jangan-jangan setan
kuncinya perbanyak amal dan abaikan yang seperti itu. Begitu lewat, ada referensi langsung berhenti, sudah tidak usah dihidupkan, perbanyak amal supaya apa? Terhindar dari jebakan-jebakan syaitan. Jamaah rahimakumullah, punya ayat yang menerangkan hal lain seperti ini yang nampak jelas sekali. Termasuk juga dalam surat An-Naml ayat 50. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashurun." Mereka membuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya karena mereka tidak mengetahui, tidak sadar. Ya. Jadi kemudian juga surat At-Tariq yang mungkin sudah kita hafal dengan kalimat innahum yakiduna wa akidu. Apa artinya? Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya jahat dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya. Tetapi Allah tidak diam. Allah tidak diam. Apa? Dan aku pun dan Allah membuat rencana dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguh-sungguhnya. Artinya apa yang mereka lakukan pasti akan dibalas oleh Allah, termasuk apa yang sudah kita lakukan juga akan dibalas oleh Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya tanya yang mungkin ada kisah-kisahnya sedikit supaya kalian sudah tidak bosan. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang-orang munafik itu tidak rela ketika umat Islam, terutama dulu waktu kehidupan Nabi SAW itu, mereka kemudian bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ketika mereka melakukan kebaikan yang muncul dari mulut mereka atau dari lidah mereka itu cibiran-cibiran. Dan hari ini mungkin ada orang-orang semacam itu. Maka jangan berhenti ketika kita dicibir. Ini digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 79. Surat At-Taubah ayat 79, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fi shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayasfaruna minhum sahirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim." Orang-orang munafik itu mereka selalu mencela orang-orang yang beriman yang bersemangat untuk bersedekah. Kalau orang-orang beriman itu ketika sedekahnya sedikit, kemudian orang-orang melakukan sedekah ini paling terjadi tak cocok dulu potongannya. Kira-kira dulu dengan sekarang ada model begitu? Ada. Kemudian kalau orang-orang mukmin itu bersemangat dengan amal yang besar, termasuk ketika saudara-saudaranya besar, saudaranya banyak. Ketika ini masjid pengen ngedeng, mau bangun, karena dengar itu ada peluang saudara ini jariah. Ketika banyak orang beribadah, maka balasannya luar biasa. Orang itu bersemangat, orang mukmin itu bersemangat, orang beriman bersemangat. Tapi orang-orang munafik itu selalu mencibir. Saking ingin dipuji, saking ingin dilem, supaya apa? Dianggap orang yang dermawan. Ada orang yang seperti itu kita. Mudah-mudahan tidak ada. Ya nanti kehidupan Islam Muslim ini tetap berjalan ya. Mudah-mudahan gitu. Nah, itu urusannya Allah nanti. Orang-orang yang sebenarnya membayarkan tidak usah repot, bayarkan tidak usah pusing. Biar Allah yang mengurus, dan ini janji Allah. Ini janji Allah. Apa kata Allah? Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayasfaruna minhum. Fayasfaruna minhum. Maka orang-orang munafik itu menghina orang-orang beriman yang bersemangat untuk melakukan amal saleh, yaitu bersedekah itu. Sahirallahu minhum. Maka Allah juga akan membalas pembinaan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Jadi maksudnya tidak usah repot dengan orang-orang yang kepo seperti itu. Misalnya dengan kok mampunya sedikit berbuat amal, terus kemudian banyak keluarkan dari rezeki yang banyak punya, kok ada yang kepo seperti itu? Sudah, yang kepo urusannya Allah. Yang kepo urusannya Allah. Begitu juga begitu ada rezeki yang besar,
kemudian ada peluang untuk bersedekah yang besar, padahal bersemangat, kok ada yang tipu seperti itu, biarkan. Urusannya tipu itu urusannya Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jadi nggak perlu repot dengan urusan orang lain, dengan kata orang lain, kita tetap fokus sama yang menjadi orang berbuatin. Ya, kita fokus di kalimat itu saja, karena kita insya Allah orang mukmin tidak pernah berpikir untuk berbuat keburukan. Maka kalimat sama yang distorna dalam syahadatnya nggak perlu diingat. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, sekali lagi bahwa tidak ada kebaikan kita yang tidak dibalas oleh Allah SWT. Tidak ada kebaikan yang sia-sia, pasti dibalas oleh Allah. Tetapi kalau dengan keburukan, tidak ada keburukan yang terlupakan sedikit pun, pasti akan dibalas juga oleh Allah. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, apa sampai di sini kemudian kita lanjut dengan tanya jawab? Ustaz, apa lanjut dulu?